Halo teman-teman ATL Indonesia. Nah, kita kali ini mereview beberapa alat laboratorium. Yang pertama kita mereview, ini masih baru, tourniquet for medical use. Ini warnanya merah ya, panjangnya ini bersifat elastik, mudah digunakan, seperti mudah dibersihkan, latex free and eco friendly. Jadi ini panjangnya 40 cm ya kalau dibentangkan. Kita buka. Nah, ini karena ini alatnya masih baru dan tidak ada kontak dan lain-lain, jadi kita buka saja. Ini seperti ini wujudnya. Kemudian nih teman-teman, tourniquet ini biasanya ini yang paling banyak dipakai di lapangan teman-teman. Kenapa banyak dipakai di lapangan? Karena ini bisa dipakai berulang-ulang dan ini dipencet seperti ini untuk membuka dan memasangnya pada pasien, dan ini karetnya ini elastik sehingga bisa dikencangkan pada pasien dewasa, juga pada anak atau remaja atau pada orang tua ini bisa digunakan, bahkan bisa juga pada bayi. Tapi ini tidak disarankan pada bayi yang baru lahir karena ini terlalu terlalu mengganggu atau ke kulit atau di wilayah pasien, di lengan pasien tadi, si bayi tadi. Nah, ini yang dipakai berulang-ulang teman-teman. Sementara ini ada tourniquet yang dipakai sekali pakai, buang, disposable-nya. Jadi kalau ini tinggal diikatkan kemudian dikencangkan dengan cara ditarik lalu dililit di lengan pasien. Nah, ini sekali pakai, buang. Tourniquet ini yang paling dianjurkan untuk melakukan pengambilan darah atau plebotomi pada pasien. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena ini satu pasien satu, sehingga kontak atau penularan atau proses hal yang lain terkait dengan penyakit, kontaminasi ini dapat terhindarkan, sehingga si pasien itu lebih terjaga keselamatannya selama mendapatkan pelayanan di laboratorium, terutama di area sampling, ketimbang yang ini kan sudah dipakai pada pasien nih. Siapa tahu pasiennya ada penyakit kulit dan lain-lain atau terkena infeksi, ini akan menular ke pasien lain. Kalau ini tidak, cukup dia saja, kemudian dilepas, ganti yang baru, ya kan? Jadi pasien yang baru dengan yang tourniquet baru ini lebih aman. Jadi sekali pakai, buang, ini lebih bagus. Nah, tourniquetnya kemudian memang lebih nyaman ini penggunaannya. Kalau ini agak sulit karena kita harus mengencangkan dulu. Tapi ini hanya faktor kebiasaan saja teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita bahas adalah ini. Nah, ini yang biasa kita gunakan teman-teman. Nah, di laboratorium. Nah, pertama yang perlu kita garis bawahi dari dua ini, kita langsung saja kita sandingkan berdua ya. Nah, pertama, perbedaan keduanya ini warnanya merah dengan warna hijau. Berarti sudah jelas keduanya ini berbeda. Kemudian nomor serinya 7101, ini 7105. Berarti ini jelas isinya beda dan peruntukannya berbeda. Jadi kalau kode 7101 itu adalah isinya clear glass. Artinya dia cuma kaca yang bening, dipotong membentuk persegi panjang, kemudian ground edge gas. Dia tidak ada hal-hal lain, artinya hanya kaca saja, tidak ada cekungan di tengahnya untuk pemeriksaan gerak bakteri misalnya, tidak. Kemudian tidak ada yang kabur-kaburnya di pinggir, ya kan, yang buramnya. Dan ukurannya 25,4 kali 76,2 mm atau 1 kali 3 inci. Inci apa ini, ya kan? 1 mm, kemudian 1,2 mm. Ketebalannya isinya 72. Nah, isinya 72. Kemudian kita bisa melihat lagi di sisi lain.
Tidak ada anunya, isinya 72. Nah, ini cuma informasinya yang lebih jelas. Kemudian kita bandingkan dengan pembandingnya di sebelah. Ini warna hijau, sama-sama slide mikroskop 7105. Berarti ini kodenya urutannya kelima. Ini urutan ke-1, ini urutan kelima. Dia adalah clear glass. Jadi dia kaca gelas. Kemudian ada single prostate. Jadi ada satu sisinya yang buram. Wah, artinya prostat. Jadi misalnya sebelah kiri atau sebelah kanan salah satunya. Nah, single prostate ini digunakan untuk memberi label atau nama menggunakan misalnya pensil. Nah, ini untuk peruntukannya berbeda nanti. Kemudian ground edge, dia ini rata saja, sama-sama dua-duanya rata, tidak ada lubang atau cekungan di tengah. Untuk melihat pewarnaan bakteri kan ada lubang di tengah nih. Ini ground edge. Kemudian sama saja, dia ukurannya 25,4 kali 76,2. Kemudian 1,0 mm sampai dengan 1,2 mm ketebalannya. Isinya 72 piece. Bedanya hanya di karakteristik, ini cuma kaca yang bening saja. Kalau ini salah satu sisinya kaca beningnya ada bagian buramnya, yaitu prostatnya. Nah, kalau dalam seharian ini banyak digunakan untuk pewarnaan darah, hematologi. Kalau yang ini untuk pewarnaan BTA. Nah, BTA metode Ziehl-Neelsen. Jadi keduanya ini berbeda ya. Jadi kalau teman-teman beli objek gelas atau mikroskop slide, cantumkan juga nomornya ini 7101, 7102. Kalau 7101 ternyata teman-teman mau beli prostat, ternyata yang datang ini 7101, tolak saja. Jangan sampai teman-teman membuka dulu lalu mengembalikan karena isinya beda, salah. Nah, ini tinggal teman-teman melihati di sini saja. Ini ada clear glass ground edge, ya kan, ada ini clear glass single prostate. Berarti kalau untuk BTA ini, kalau untuk pewarnaan hematologi ini. Nah, dua-dua ini berbeda karakternya. Jadi pastikan teman-teman membelinya. Tapi pernah saya ketemu teman-teman, ini memang jarang saya kasusnya. Labelnya 7101, begitu dibuka isinya 7105, ada prostatnya. Ini pernah saya ketemu seperti itu kasusnya. Jadi ya sudah, kalau sudah seperti itu mau gimana lagi. Nah, kemudian kita pindah yang review terakhir. Ini cover glass atau deck glass. Mengapa dikatakan cover glass itu dalam bahasa Inggris ya? Kalau deck glass ini bahasa lain, bahasa Jerman atau bahasa Belanda ini. Makanya melekat di literatur di analis kesehatan atau LM itu deck glass. Deck glass. Padahal kalau memang kita mau bahasa Inggris ya sudah cover glass. Nah, ini ukurannya 22 kali 22 mm. Nah, ini yang ukuran yang ideal untuk pemeriksaan mikroskopik di laboratorium, terutama untuk urinalisis sedimen. Menggunakan 22 karena lebar. Memang ada juga yang varian lain yang 18 kali 18 itu terlalu kecil. Dan ini bisa sebagai pengganti sementara kaca penutup dari kamar hitung yang pecah atau patah, tidak memiliki, lalu ini bisa diganti. Walaupun ini beda dengan yang kaca kamar hitung, itu lebih tebal dan lebih lurus sekali, rata sekali, tidak bengkok-bengkok. Kalau ini masih diragukan. Jadi memang kalau untuk kamar hitung ini pengganti saja, bukan digunakan selalu kamar hitung. Karena apa? Tebalnya kaca penutup dari kamar hitung itu karena keras, dia tidak bisa lentur. Kalau ini, kalau warna tipis mungkin agak sedikit melentur-lentur. Nah, seperti itu kira-kira konsepnya. Walaupun dia kan kaca itu keras juga. Nah, isinya 50 piece. Satu ininya isinya 50 piece. Kemudian nah, di dalamnya ini ada busa dan ini isinya 50. Nah, yang jadi pertanyaan bagi ATLM, kok susah sekali sih membukanya? Gampang. Saya pernah membuktikannya. Membukanya itu caranya digoyang, pegang di ujung sini, kemudian tangan kita satunya itu membukanya sambil ditarik, digoyang-goyang sedikit.
Ya kalau bahasa Banjarmasinnya itu digutak, digoyang sedikit maka terbuka. Kalau kita narik langsung keras dan mungkin terhambur. Jadi sambil digoyang dia akan terbuka. Ini cover gelas. Jadi kita mereview hari ini ada 3, tourniquet dan microscope slide serta back glass. Semoga apa yang saya paparkan ini memberikan pencerahan bagi teman-teman, dan buat teman-teman yang profesional di laboratorium hendaknya juga memperhatikan masalah penggunaan tourniquet, terutama terkait akreditasi di laboratorium bahwa penggunaannya ini 1 pasien 1 tourniquet. Nah, kira-kira itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.